Kasus HIV/AIDS sejak ditemukan pada tahun 1987 terus meningkat. Dari awal 3 kasus menjadi 19.792 kasus di tahun 2018. Siapapun bisa menjadi korban kekerasan seksual, bahkan siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Yang menjadi pertanyaannya, payung hukum, perhatian pemerintah, dan sebagaimana pemerintah melindungi warga. Namun untuk orang-orang di luar sana, ketahuilah bahwa orang dengan HIV/AIDS itu adalah sama dengan kita. Mereka punya cita-cita yang sama, mereka punya masa depan yang sama. Perempuan ini bernama Beta, seorang mahasiswi perantauan yang tinggal seorang diri di kota besar, jauh dari keluarga dan sanak saudara. Seminggu yang lalu, dokter menyatakan bahwa Beta positif mengidap penyakit HIV. Penyakit tersebut ia dapatkan setelah sebelumnya ia menjadi korban pelecehan seksual. Karena biaya yang ia miliki tidak cukup untuk melakukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit, ia pun hanya bisa melakukan perawatan dan pengobatan di rumah. Mau tidak mau, ia melakukan perawatan dan mendapatkan pengobatan di rumah dengan didampingi dan diawasi oleh tenaga medis. Kenapa sih harus aku yang kena penyakit ini? Kenapa nggak orang lain aja? Gara-gara penyakit ini, aku nggak bisa kemana-mana dan aku dikucilkan oleh teman-temanku. Kenapa harus aku? Zia, kamu tahu si Beta gak sih? Dia itu sekarang udah terkena HIV loh, gara-gara jadi korban pelecehan seksual, gara-gara pulang malam tuh. Hah? Serius? Serius? Dia kan katanya pulang malam gitu tuh karena kuliah sama kerja part-time gitu gak sih? Tapi gak tahu deh kebenaran kayak gimana. Parah banget, aku gak mau deket-deket sama dia. Iya makanya jangan deket-deket sama dia, HIV itu berbahaya, menular juga. Kalau kamu deket-deket sama dia, nanti kamu ikutan ketular. Aku gak mau sama kamu. Agak banget. Dekat-dekat sama dia, aku gak mau ketemu juga, apalagi. Mendingan aku kabur aja kalau ketemu sama dia. Permisi mbak, numpang lewat. Permisi mbak. Iya sus, tunggu sebentar. Ya. Saya mau nanya, kalian itu suster yang rawat Beta kan? Ya benar. Kenapa sih sus, kalian mau rawat si Beta? Beta kan terkena HIV. Kalau menurut saya ya, HIV itu penyakit menular dan berbahaya loh sus. Nanti kalian kena kemana? Aku sama Zia sih nggak mau ya ngerawat Beta, nanti ikut tertular. Bener banget tuh. Kalau disuruh ngerawat dia, mending saya kabur aja daripada ngerawat orang yang kayak gitu. Saya emang nggak mau ketularan kayak gitu. Mbak yang cantik, HIV itu memang penyakit menular dan berbahaya, tetapi tidak dapat ditularkan hanya karena kontak fisik saja. Lagi pula mbak, ngerawat Mbak Beta itu udah jadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai tenaga medis. Kalau bukan kami, siapa lagi? Lagi pula kami ikhlas kok nolong Mbak Beta. Kami mau Mbak Beta punya semangat lagi untuk berjuang melawan penyakitnya. Masa gitu sih? Saya nggak percaya ya. Soalnya kemarin aja waktu Ella gak sengaja sentuh PC sama dia, tangannya tuh nggak lama dari itu langsung merah-merah, gatal-gatal juga lagi. Bener tuh sus, kemarin tangan aku nih sentuhan sama si Beta, gatal-gatal, merah-merah. Langsung aku cuci sama sabun, takut ketular HIV, kan Beta punya HIV. Maaf ya mbak sebelumnya, tapi HIV itu nggak bisa ditularin hanya dengan kontak fisik saja. Bisa jadi mbaknya habis megang sesuatu yang bikin gatal-gatal dan alergi. Ya udahlah, capek ngomong sama susternya. Iya. Dokter Dini dan Suster Putri sedang menemani Beta di rumahnya. Setelah melakukan pemeriksaan dan mengecek kondisi tubuh serta tanda-tanda vital lainnya, mereka berbincang-bincang santai mengenai kondisi Beta saat Keadaan ini. saya bagaimana ya? Apakah masih ada harapan untuk saya untuk sembuh? Pasti ada mbak, asal Mbak Beta rajin minum obat dan terus semangat. Mbak Beta pasti sembuh. Mbak Beta jenuh kan? Gimana kalau kita bertiga jalan-jalan keluar? Sekalian Mbak Beta biar dapat sinar matahari. Soalnya di rumah ini nggak kasihan nggak kena sinar matahari. Nah bener mbak,
Karena sinar matahari dapat membantu menekan perkembangan virus HIV. Gitu ya dok, Sus. Kalau gitu yang baiknya saya ikut aja deh dok, Sus. Tapi jangan ninggalin aku sendiri ya Sus, nanti aku malah dikucilkan sama teman yang lain. Mbak Beta tenang aja, saya dan dokter Dini pasti bakal nemenin Mbak Beta, jangan takut ya. Mereka bertiga pun akhirnya pergi keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan santai sekaligus untuk menghirup udara segar di sekitaran rumah Beta. Beta terlihat senang karena bisa keluar rumah lagi setelah seminggu lamanya ia takut untuk pergi keluar rumah. Beta, gimana kabarnya? Udah mendingan? Iya, hai Tika, Cindy, alhamdulillah aku udah mendingan. Alhamdulillah. Oh iya, tumbennya kamu keluar rumah. Nggak takut lagi kan? Iya nih, kamu udah semingguan gak keluar rumah, gak kuliah juga. Kami berdua khawatir, takutnya kamu kenapa-napa. Maaf ya, aku baru berani keluar rumah sekarang. Itu pun juga disuruh sama dokter Dini dan suster Putri juga. Soalnya aku tuh harus terpapar sinar matahari biar bisa membantu penyembuhan aku. Beneran kayak gitu dok, Sus? Iya bener Mbak, saya sama suster Putri mengajak Mbak Beta untuk keluar agar Mbak Beta tidak terus-terusan berdiam diri di dalam rumah dan agar Mbak Beta mendapatkan matahari yang cukup untuk proses penyembuhannya. Ih, ada Beta nih. Bet, ngapain kamu keluar? Kamu kan terkena HIV. Orang HIV itu nggak boleh keluar rumah tahu. Iya nih, bener. Penyakit kamu tuh kan menular, berbahaya juga. Nanti kalau kamu keluar rumah, kamu malah nularin ke orang lain gimana? Terus aku sama Lela ketularan kamu. Orang HIV juga kan nggak boleh karena sinar matahari. Nanti yang ada kamu malah kebakar tahu. Ih, apaan sih? Julid mulu kerjanya, kalau nggak tahu apa-apa tuh mending diam, nggak usah tahu. Iya tuh benar apa kata Cindy, kalian berdua tuh gak usah sok tahu jadi orang. Harusnya kalian tuh semangatin Beta biar dia cepat sembuh, bukannya malah dijulitin kayak gitu. Apa sih kalian kok nyalain aku sama Zia? Yang kami omongin tuh fakta tahu. Udah, jangan pada berantem. Aku keluar rumah juga karena aku bosan. Itu pun karena dokter Dini sama suster Putri yang nyuruh aku terkena paparan sinar matahari supaya bisa membantu penyembuhan penyakit aku. Tapi penyakit kamu tuh menular. Aku sama Lela nggak mau ya ketularan penyakit gara-gara kamu dekat sama kita. Ogah banget dekat-dekat sama kamu. Ih, aku juga ogah tahu deket-deket sama kamu. Apalagi main lagi sama dia. Ih, ogah banget. Ya orang berdua nyerocos mulu hidupnya, gak pernah disekolahin ya mulutnya. Udah ya Mbak Tika, biar saya dan dokter Dini saja yang meluruskan. Mbak Zia, Mbak Lela, apa yang kalian bilang itu nggak benar. Kan udah saya jelaskan kemarin sama Suster Putri bahwa orang yang terkena HIV itu tidak dapat ditularkan melalui kontak fisik saja atau udara dan air. Orang yang terinfeksi HIV atau yang disebut juga ODA itu tidak bisa kulitnya terbakar melalui matahari. ODA kan juga manusia biasa, bukan vampir yang kayak di film-film. Lagian juga ODA nggak akan kebakar kok kulitnya yang kayak Mbak Zia bilang tadi. Iya, lagi pula sinar matahari itu bagus buat penyembuhan Mbak Beta. Sinar matahari itu mengandung vitamin D yang dapat menekan pertumbuhan virus HIV. Tuh dengerin, kan tenaga medis yang berantem masalah itu. Ini omongan orang awam yang gak tahu fakta yang gimana malah dipercaya. Bener tuh Sin, mereka ini orang-orang yang lebih percaya dengan yang katanya daripada kenyataan yang sebenarnya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang mah, mereka berdua ini orang-orang yang alergi fakta gitu. Ih, ngatain orang julid, dia sendiri juga julid. Teman-teman, udah, Wela, Zia, kalian jangan berantem. Apa yang dikatakan dokter Dini sama suster Putri itu benar. Aku pun juga udah nyari hal tersebut di internet. Kalau kalian nggak percaya, kalian lihat aja di link juga udah lengkap dan ini fakta bukan hoax tentang penyakit HIV. Gimana? Masih alergi fakta? Beta, maaf ya. Maaf kalau selama ini aku sama Lela udah bersikap kasar ke kamu. Kita juga udah nyebarin hal buruk tentang kamu. Maaf banget ya. Ya Beta, kita berdua minta maaf ya. Harusnya kami nggak sikap kayak gini sama kamu. Iya, nggak apa-apa, Wela, Zia. Ini penyakit juga bukan keinginan aku. Ini takdir yang dikasih oleh Allah kepada aku. Lain kali jangan gitu lagi ya. Tuh, dengerin apa kata Beta. Seharusnya kalian tuh bantuin nyemangatin, bukannya malah diololi terus dikucilin kayak gitu.
Iya maaf, kita beneran janji gak akan kayak gitu lagi. Sekali lagi maaf ya Beb. Untung Beta mau maafin kalian. Lain kali nggak boleh kayak gitu lagi ya. Seharusnya sebelum kalian ngelakuin hal itu tuh kalian mikir gimana ada di posisi Beta, punya penyakit parah yang sewaktu-waktu bisa mengancam nyawa kalian. Kalian juga kalau lagi sakit pengennya disemangatin kan? Begitu juga Beta. Beta tuh pengennya disemangatin, dipeduliin dan diperhatiin, bukan diolok-olok kayak gitu lagi. Nah, mulai sekarang buat siapapun yang terkena penyakit itu nggak boleh mendapat perlakuan buruk. Mereka semua itu pantas mendapat kehidupan layak di masyarakat sekitarnya. Sakit kan bukan keinginan kita. Kita kan nggak ada yang tahu kapan kita bakal sakit. Nah, jadi setidaknya kita bantuin apapun yang dibutuhin. Atau sebisa mungkin kita nyemangati mereka. Makasih ya buat kalian semua, Dokter Dini, Susu Putri, Vika dan Cindy. Makasih udah ngingetin kita. Dan untuk Beta sekali lagi minta maaf ya, dan semoga cepat sembuh. Setelah mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai penyakit HIV, pada akhirnya Wella dan Zia pun telah paham dan menyadari kesalahannya. Dan akhirnya kesalahpahaman di antara mereka pun telah usai. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya.